Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Farha Kamilatun Nuha dari kelas Hukum Keluarga B UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum tata negara. Yang pertama ada pengertian. Hukum tata negara atau Staatsrecht dari bahasa Belanda yaitu sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antara alat kelengkapan negara dalam garis horizontal, vertikal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Ruang lingkup hukum tata negara, yang pertama ada organisasi negara, bentuk negara, pembagian kekuasaan, dan struktur negara. Kemudian, sumber hukum tata negara, ada hukum internasional, nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis seperti kebiasaan, dan ada juga kebiasaan ketatanegaraan, dan peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, peradilan, dan doktrin ilmu hukum. Asas-asas hukum tata negara. Asas adalah karakter atau prinsip ciri khas negara sebagai objek. Yang pertama ada asas negara kesatuan, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada desentralisasi, yaitu pelimpahan sebagian kewenangan dari pusat ke daerah, yang dikenal dengan otonomi daerah. Yang kedua ada dekonsentrasi, yaitu penyelenggaraan dari pusat yang dilimpahkan ke daerah. Kemudian yang ketiga ada tugas pembantuan, yaitu wewenang yang diberikan dari pusat serta kepada daerah. Kemudian ada asas negara hukum. Ciri negara hukum yang pertama ada International Commission, adanya jaminan hukum dan badan kehakiman bebas serta mandiri, pemilu yang bebas, serta kebebasan berserikat dan pendidikan kewarganegaraan. Bentuk negara hukum secara formal ada individualisme dan negara nahwestres atau penjaga malam. Yang ketiga ada negara monopoli. Selanjutnya, bentuk negara hukum secara material ada kolektif, yaitu konsensus masyarakat dan pemimpin. Kemudian ada dominasi negara. Di sini negara yang tidak memberi ruang dan bisa dipaksakan. Kemudian ada welfare states, yaitu memberikan kesejahteraan. Terakhir ada asas demokrasi yang dicetuskan oleh Avant Gavard. Yang pertama, menyelenggarakan kekuasaan berasal dari rakyat secara bertanggung jawab dengan adanya partisipasi langsung atau tidak langsung, serta adanya rotasi kekuasaan, serta ada pemilu dan adanya kebebasan yang dijadikan hak-hak dasar manusia. Selanjutnya ada tipe dan bentuk susunan negara. Ada negara kesatuan atau unitary state. Yang pertama ada vertical management model. Jadi negara ini dengan terpusat, seperti Inggris dengan kerajaannya dan Jepang dengan kaisarannya. Kemudian yang kedua ada central representative model, seperti negara Swedia, Spanyol, dan Denmark. Jadi itu ada terperseptifkan. Kemudian yang ketiga ada unification model, seperti negara Belanda. Unifikasi model ini seperti model penyatuan. Yang keempat ada mixed model atau pencampuran model seperti negara Prancis. Karakteristik dari negara kesatuan yaitu satu konstitusi yang berlaku, kemudian satu pemerintah di tingkat pusat, kemudian adanya satu kewarganegaraan, dan satuan pemerintah lokal merupakan subsidi dari pemerintah pusat, dan kemudian ada dominasi pusat. Yang kedua ada negara bagian atau federal state dengan karakteristik. Yang pertama, perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi, kemudian keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas dengan karakter satu wilayah negara ini terbagi atas negara-negara bagian, kemudian ada kedaulatan ganda, dan adanya hubungan antara pemerintah federasi dengan pemerintah daerah yang bersifat koordinatif atau kooperatif. Kewenangannya ini bersifat eksekutif, dan susunan pemerintahan kewenangannya ini menerapkan perpajakan. Selanjutnya ada tipe dan bentuk susunan negara. Ada negara kesatuan atau unitary state. Yang pertama ada vertical management model. Jadi negara ini dengan terpusat, seperti Inggris dengan kerajaannya dan Jepang dengan kaisarannya. Kemudian yang kedua ada central representative model, seperti negara Swedia, Spanyol, dan Denmark. Jadi itu ada terperseptifkan. Kemudian yang ketiga ada unification model seperti negara Belanda. Unifikasi model ini seperti model penyatuan. Yang keempat ada mixed model atau pencampuran model seperti negara Prancis. Karakteristik dari negara kesatuan yaitu satu konstitusi yang berlaku, kemudian satu pemerintah di tingkat pusat, kemudian adanya satu kewarganegaraan, dan satuan pemerintah lokal merupakan subsidi dari pemerintah pusat,
Dan kemudian ada dominasi pusat. Yang kedua ada negara bagian atau federal state dengan karakteristik yang pertama, perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi, kemudian keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas dengan karakter satu wilayah negara ini terbagi atas negara-negara bagian, kemudian ada kedaulatan ganda, dan adanya hubungan antara pemerintah federasi dengan pemerintah daerah yang bersifat koordinatif atau kooperatif, kewenangannya ini bersifat eksekutif, dan susunan pemerintahan kewenangannya ini menerapkan perpajakan untuk kebutuhan kerja dan sama amat minimal. Kerjasamanya ini sangat amat minimal. Bentuk dan sistem pemerintahan ada 4. Yang pertama, autokrasi, ideal dengan kekuasaan tunggal yang dikrator dengan power yang kuat. Yang kedua ada oligarki, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang dari golongan tertentu yang berkuasa. Kemudian ada monarki, yaitu kekuatan dipegang oleh raja atau kaisar sepanjang hidupnya dengan keturunan. Yang keempat ada republik yang dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Bentuk negara menurut Aristoteles yang pertama monarki. Ketika ini bentuk sempurnanya monarki, maka bentuk kemerosotannya yaitu tirani atau despoti. Yang kedua ada aristokrasi dengan bentuk kemerosotannya yaitu oligarki. Dengan yang ketiga ada politeia, bentuk sempurnanya serta bentuk kemerosotannya itu demokrasi. Sirkus teori bentuk negara, ketika negara itu monarki, kekuasaan dipegang oleh satu orang seperti raja dan kaisar. Ketika ada penyimpangan, maka akan ada negara tirani yang diperintah oleh satu orang dengan sewenang-wenangnya. Kemudian muncullah negara aristokrasi, yaitu kekuatan yang dipegang beberapa orang dengan kepentingan tertentu. Dan muncullah negara oligarki, yaitu kekuasaan yang dipegang beberapa orang dengan golongan tertentu punya keinginan juga, dengan kepentingan tertentu juga. Nah, setelah itu muncul negara demokrasi, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat dengan kepentingan rakyat. Setelah demokrasi ini, maka akan muncul dengan oklorasi, yaitu masing-masing orang ingin mengatur dan ingin memerintah serta ingin bebas semuanya. Kemudian setelah itu, kembali lagi kepada dasarnya, yaitu negara monarki, yaitu kekuasaan dipegang oleh raja atau kaisar dengan satu orang dengan kepentingannya. Kemudian ada sistem pemerintahan menurut Moh Mahmud MD. Ada sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara ini. Salah satunya ada negara presidensil. Karakteristiknya yaitu kepala negara menjadi kepala pemerintah atau eksekutif. Kemudian yang kedua, pemerintah ini tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR dan parlemen pemerintah ini adalah sejajar. Kemudian yang ketiga, menteri-menteri ini diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang keempat, eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Yang kedua ada parlementer, yaitu kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional sebagai pemersatu bangsa. Yang kedua, pemerintah ini dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Yang ketiga, kabinet ini bertanggung jawab kepada DPR dan DPR dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Yang keempat, kedudukan eksekutif atau kabinet lebih rendah dan bergantung pada parlemen. Selanjutnya ada negara autokrasi dan demokrasi modern. Autokrasi modern adalah bentuk pemerintahan dengan kekuasaan tunggal yang membatasi kekuasaan orang lain. Cirinya sistem satu partai atau partai tunggal sederhana, kemudian menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara, kemudian organisme yang dianggap sebagai sesuatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan, mempunyai kepentingan serta kepribadian sendiri. Penentuan wakil rakyat ini dominan oleh penguasa dan eksekutifnya itu dominan. Seperti contohnya kayak fasisme Italia, Nazisme Jerman, dan komunis Uni Soviet. Kemudian demokrasi modern dengan sistem multipartai yang menyelenggarakan kekuasaan rakyat, serta demokrasi modern ini adalah kumpulan atau kesatuan daripada para individu. Dalam arti bahwa individu ini mempunyai peranan yang sangat pokok yang harus menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesentausaan negara atau kesejahteraan negara. Nah, rakyat ini memiliki kendali serta penentu sebagai wakil penuh undang-undang dominan.
Oke, materi terakhir yaitu pelaksanaan pembatasan kekuasaan menurut Maurice Dippenger. Secara langsung, ada pemilihan para penguasa, kemudian kedua pembagian kekuasaan, yang ketiga ada kontrol yurisprudensi. Yang kedua, menambah memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah, dan yang ketiga, pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat internal ataupun eksternal. Selanjutnya ada trias politika. Menurut Prancis pada abad 19 ada fungsi diplomasi, fungsi diplomasi dan fungsi finansi, serta ada fungsi justice dan fungsi polisi. Kemudian menurut John Locke berpendapat ada fungsi legislatif, eksekutif, dan fungsi federatif. Kemudian menurut Montesquieu dengan The Spirit of the Law-nya terbagi menjadi 3, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Untuk membedakan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, eksekutif ini sebagai kekuasaan yang membuat undang-undang, contohnya presiden, dengan satuan kerja pemerintah. Yang kedua ada legislatif, yaitu kekuasaan yang melaksanakan undang-undang yang dilaksanakan oleh DPR. Kemudian yang ketiga ada yudikatif, yaitu kekuasaan mengadili dengan atas pelanggaran undang-undang serta kehakiman. Sekian yang saya dapat sampaikan. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, boleh komentar. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.